Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan YouTube, di kesempatan kali ini saya akan sharingkan kepada kawan-kawan tentang bagaimana cara membaca pH meter ya. Jadi ini adalah pH meter yang kalau saya bilang wajib dimiliki oleh setiap petani lah ya. Supaya apa? Supaya kita mengetahui kondisi seperti apa kondisi tanah kita. Karena di alat ini kita bisa ketahui tiga lingkungan lah kita bilang. Yang pertama itu pH itu untuk mengukur tingkat keasaman tanah. Kemudian yang di tengah ini light ya. Light ini berarti untuk mengetahui kondisi intensitas cahaya yang ada di sekitar lahan kita ini atau kebun kita ini. Kemudian ini moist ini untuk mengukur kelembaban dari tanah. Jadi kita tahu seberapa lembab tanah yang ada atau di tempat kita menanam pohon. Jadi kita bisa ukur dengan menggunakan alat bantu ini. Nah ini saya beli ya, kawan-kawan nanti kalau mau belinya itu di toko-toko online tuh banyak jual ya. Ini harganya sekitar 55.000 ya. Ini yang murah-murah aja ya. Dan ditambah ongkos kirim lah. Kemarin saya ongkos kirimnya sekitar 30 ribuan, jadi sekitar 85.000 lah ya. Artinya kita bilang modalnya sekitar 100 ribuan lah ya untuk mendapatkan alat seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Ini saya praktekkan untuk tanaman alpukat saya yang ada di dalam pot ya. Nanti dari sini kita pelajari seperti apa cara membacanya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tancapkan ya. Ini tancapkan apalah ini namanya, alat ukurnya ya ke tanah yang akan kita ukur ya. Coba. Nah, ini kita tancapkan sedalam mungkin ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kawan-kawan bisa lihat ya. Sekarang kita lihat dulu dari yang paling kanan ya, sebelah sini yang pH, maka tombolnya kita atur ke pH ya. Nah, sekarang pH itu ada di bagian paling bawah ya. Ada di sini bacaan asid, ada alkalin. Jadi angka di sini 3,5, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang normalnya itu kalau untuk alpukat itu sekitar 5,6 sampai sekitar 6,7 lah ya. Itu normalnya. Berarti di sini sebenarnya kondisi media tanam kita ini atau tanah kita ini nggak normal ya. Artinya perlu kita berikan pupuk dolomit nanti ya, kapur pertanian atau pupuk dolomit untuk meningkatkan pH tanah ya. Tapi nanti bagaimana cara meningkatkannya itu nanti ya. Ini kali ini kita bahas hanya sekedar membaca alat ini. Nah, ini pH tanah. Nah, sekarang kita pindahkan ke yang tengah, ini light ya. Nah, light ini kawan-kawan bisa lihat itu di bagian tengah ya. Itu ada di bagian atas ya. Di bagian atas itu light, dan intensitasnya ini cukup cukup cerah ya. Itu sekitar hampir ke 2000-an ya. Walaupun kondisi saat ini belum begitu mataharinya belum begitu tinggi ya. Tapi cukup lah gitu. Nah, di sini juga ini ya sensornya ada ya. Jadi kalau kita misalnya tutup seperti ini kan dalam kondisi gelap, makanya bakal berkurang intensitas cahayanya. Nah, itu ya, ini untuk menggunakannya. Oke. Nah, kemudian kita untuk moist ya. Ini yang sebelah kiri, kalian bisa lihat ini ada bacaan moist. Ini untuk mengukur kelembaban tanahnya. Oke, lihat. Ini untuk moistnya, ini cukup wet berarti dia basah ya. Kenapa basah? Karena kondisi saat ini tadi malam ini hujan ya, jadi tanahnya memang betul-betul basah. Maka di sini kondisinya wet. Nah, yang terbaik itu sebenarnya kalian bisa lihat tuh di bagian tengah ini ya, yang warna hijau ya. Itu adalah kondisi wet. Itu adalah kondisi yang terbaik. Jadi sekitar 4, 5, 6 yang warna hijau itu adalah kondisi terbaik. Kemudian kalau misalnya kondisinya 1, 2, 3 itu kondisi merah, berarti ini terlalu kering ya. Itu tidak bagus untuk tanaman karena kekurangan air. Nah, tapi kalau nanti kita ukur ini di siang hari, ini bakal berubah ya, khusus untuk tingkat kelembabannya ya atau moist itu bakal ke tengah ya. Kenapa? Karena di sini kondisinya ini tanah terlalu berair ya saat ini. Jadi nanti kalau sudah ada matahari terjadi penguapan, maka ini akan berpindah menjadi ke tengah ya. Jadi kawan-kawan, sekali lagi saya ulang, nanti kalau untuk mengukur pH itu berarti di sebelah kanan ya, kita arahkan pH. Kemudian untuk lightnya, pH tadi itu di paling bawah 3,5, 4, 5, 6 itu adalah pH. Kemudian light itu paling atas ya,
pencahayaan, kemudian untuk moist atau kelembapan ya. Ini itu adalah di bagian yang tengah, angka 1, 2, 3 sampai 10 ya. Terakhir itu adalah wet. Wet itu artinya basah, dry itu artinya kering. Oke. Jadi itu aja kawan-kawan ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk tambahan ya, kalau kita mau menggunakan lagi ya, kawan-kawan, cabut seperti ini, dan ini harus kita bersihkan ya. Nah, kita bersihkan seperti ini dengan kain juga boleh atau dengan tisu juga boleh. Harus sudah bersih ya, betul-betul bersih. Nah, setelah itu baru kita tancapkan lagi. Nanti itu bisa kita gunakan lagi untuk ke yang lain.